Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratal muhtaramin, tuan guru, ustadzah, datuk undang, wabil khusus jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi farduddu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansini ya rabbal alamin. Allahumma ya fattah ya khairul fatihin, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma ya munawwirul qulub, nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartul ardu binuri syamsika abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fiqhus Sirrah ini, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita telahlah sampai membahaskan tahun pertama Rasulullah membina Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Rasul, selepas datang di kota Yathrib, kemudian ditukar nama menjadi Madinatul Rasul. Madinah kota atau bandarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-qismur rabi' asasul mujtami' al-jadidi. Bagian ini membentangkan tentang Rasulullah membuat negara Islam, negara baru, perkumpulan baru, al-asasul awal, bina'ul masjid. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuan-tuan, kita flashback ke belakang bahwa Rasulullah itu asalnya orang Makkah Al-Mukarramah, manakala orang Madinah Al-Munawwarah adalah orang-orang yang tidak mengenal agama, dan tidak mengenal baca tulis, tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Sama orang Mekah juga sama, selalunya atau keramainya adalah orang yang tak pandai baca dan tak pandai tulis. Orang Yahudi adalah orang yang beragama, pandai baca tulis, pandai berniaga. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah bukan semata-mata nak cari perlindungan, bukan. Datang ke Madinah memang tujuannya adalah membina negara Islam untuk menyebarkan dakwah. Dan pada masa itu yang sanggup untuk menjayakan cita-citanya Rasulullah adalah orang Yathrib, orang Madinah, sahabat Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor inilah orang-orang yang terlatih untuk berperang. Memang kebiasaannya berperang. Orang-orang Ansor menerima Rasulullah bukan semata-mata nak damaikan negaranya sendiri, tidak. Satu, nak mendamaikan yang selalu perang kota Madinah. Kota Madinah selalu perang sampai terakhir perang Bu'ats yang banyak pemimpin terbunuh. Jadi orang Ansor tujuan lagi adalah membela Rasulullah dengan bai'ah Aqabah As-Saniyah, yaitu mendokong
perjuangan Rasulullah walaupun kena mengorbankan nyawa. Laqad kanat hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal madinati ta'ni nash'atu awali daril Islam. Hijrahnya Rasulullah kepada kota Madinah ini adalah untuk menumbuhkan, membentuk negara Islam. Satu dunia negara Islam pertama kali adalah kota Madinah. Idzaka ala wajhil ardi. Wa qad kana dzalika idzanan bi zuhurid daulah al-islamiyah bi isyrafi man sya'iha al-awwali Muhammadun alaihi salatu wassalam. Maka orang pertama kali yang membentuk negara Islam, daulah Islamiyah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidha faqad kana awwalu amalin qama bihi rasulu an aqamal assasal hamata li hadhihi daulah. Walau qad kanat hadhil assasu mumsilatan fi hadzal a'mal ats-tsalatsati taliyati. Tuan-puan yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad datang sampai ke kota Madinah sudah disambut, sudah ditunggu orang-orang Ansor. Dan juga orang-orang yang hijrah pun ramai dekat kota Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kota Madinah adalah membuat plan, rancangan-rancangan apa saja yang kena buat untuk membuat daulah Islamiyah, agama Islam. Awalan binaul masjid. Yang pertama membina masjid. Di dalam sejarah-sejarah, kenapa yang pertama kali dibina adalah masjid? Kata nak bentuk negara Islam, tapi kenapa tidak cepat-cepat membentuk negara, tapi malah membina masjid? Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masjid adalah membina persatuan orang Ansor daripada kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dua kabilah ini yang saling berperang dulunya, yang tak pernah damai, nak dikembalikan macam sebelumnya. Sebab orang Aus dan orang Khazraj ini satu kandungan, anak kandung daripada Qailah. Aus, Khazraj, adik-beradik. Dulunya saling bersatu, kemudian saling berperang, tak pernah habis-habis. Maka untuk menyatukan Aus dan Khazraj, orang-orang yang berperang ini, caranya adalah membina masjid. Dengan membina masjid, di dalam sejarah-sejarah dikatakan, termasuk di Al-Ibar wal-Aizat Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dekat masjidlah orang-orang punya kesetaraan yang sama. Hamba sahaya ke, hamba abdi ke, tuan ke, orang kaya ke, miskin ke, semua bertemu. Jadi masjid adalah isyarah ataupun gambaran persatuan umat Islam dekat Madinah. Jika masjid ramai, maknanya memang umat itu memang bersatu. Jika masjid tak ramai, maka umat itu tidak bersatu. Maka masjid adalah binaan pertama kali untuk menyusun persatuan antara Aus dan Khazraj. Penyelesaian pertama, tuan-puan yang dikasih Allah, di kota Madinah ada 3 kelompok manusia kalau kita bagikan. Yang pertama orang Yahudi. Yang kedua orang-orang asli daripada orang Madinah. Yang ketiga orang-orang Muhajirin.
Satu persatu daripada kelompok 3 orang ini memerlukan solusi sendiri, tidak sama. Karena pertama kali yang dijumpai Rasulullah adalah ketidaksatuan antara Bani, maka dengan membentuk masjid supaya orang berkumpul. Tuan-puan boleh baca dekat kitab-kitab turos, kitab-kitab fikah, bahwa di situ dikatakan sholat jamaah adalah bagian daripada syiar Islam. Sholat Jum'ah bagian daripada syiar Islam. Saya baca-baca di literatur kitab fikih, tujuannya adalah setiap satu hari 5 kali minimal orang Islam berkumpul bersama, berjumpa, yang nantinya akan melahirkan saling menyayangi, saling menghormati, karena dekat masjid, dekat surau ini punya ulama, punya tatanan, punya aturan. 1 hari 5 kali orang Islam berkumpul. Ini nampak sangat syiar. Syiar itu menampakkan kegagahan, menampakkan haibah, menampakkan ramainya orang Islam, menampakkan bagi tunjuk persatuan umat Islam. 1 hari 5 kali. Yang kedua, kemudian 1 minggu 1 kali, yaitu hari Jumat. Yang ketiga, 1 tahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Maka kalau kita baca kitab-kitab fikih, dalam satu kampung, dalam satu Korea, hukumnya tidak boleh mendirikan 2 Jumatan. Alasan ulama kenapa? Karena itu menunjukkan tidak bersatunya satu kampung. Tentunya ada syarat. Maka siapa yang satu kampung itu ada 2 Jumatan, Jumatan yang sah adalah Jumatan yang melaksanakan takbiratul ihram pertama kali, yang awal. Yang lainnya tidak sah. Maknanya sholat Jumat dia tidak sah. Macam mana? Dia kena bergabung. Kecuali memang kampung itu sangat luas, dan syarat-syaratnya boleh tuan-puan baca di kitab fikah. Jadi masjid ini adalah instrumen, wasilah, perantara pertama kali untuk membentuk agama Islam, untuk membentuk negara Islam. Masjid adalah. Dulu zamannya Rasulullah, masjid itu digunakan bukan semata-mata untuk ibadah, tapi juga untuk penyebaran ilmu. Untuk penyebaran ilmu, untuk Rasulullah bagi matlamat, semua dekat masjid. Maknanya tuan-puan, kota Madinah, negara Islam pertama kali, sumber utamanya adalah, kekuatan pertamanya adalah dekat masjid. Jika masjid runtuh, maka agama itu akan runtuh. Jadi di Madinah ada 3 kelompok orang. 1 orang Yahudi, 2 orang Sallallahu Alaihi Muhammad, orang Ansor, 3 orang Muhajirin. Orang Ansor, orang Yahudi ini tuan-tuan, orang Yahudi adalah orang-orang yang mengenal agama berbanding dengan orang Madinah. Orang Yahudi pandai baca tulis, pandai baca kitab, ini orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini punya keburukan sikap-sikap. Sikap sifatnya itu buruk, suka menipu dan lain-lain. Dulu orang Yahudi ketika pindah dekat Madinah sudah pun dicoba untuk melakukan pelaburan ataupun penyatuan budaya melalui pernikahan. Maka orang-orang Yahudi, cara berpakaiannya, bahasanya itu pun menggunakan bahasa Arab karena memang nak satukan, tapi tak berjaya karena sifat Yahudi itu buruk. Sifat buruknya lagi adalah yang paling sangat kuat adalah
merendahkan orang Arab. Kita punya syariat, orang Arab itu lebih mulia daripada orang selain Arab, karena Nabi kita itu berasal daripada Arab. Orang Yahudi memandang rendah orang Arab. Kata Allah di dalam Al-Quran, qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Orang-orang Yahudi berkata, bagi kami orang Yahudi itu tidak punya dosa. Nak buat macam manapun kepada orang ummi itu orang yang tak pandai baca tulis, yaitu orang Madinah, tidak ada dosa. Maka tuan-tuan boleh tahu sendiri sekarang, orang-orang Yahudi itu merasa memiliki apa yang dia nak, walaupun itu tanah orang lain. Ini orang Yahudi. Yang kedua, yang seterusnya, orang Yahudi itu tidak mementingkan agama. Yang terpenting bagi mereka adalah ekonominya itu kuat. Untuk menguatkan ekonomi orang Yahudi, mereka menggunakan cara-cara yang kotor. Selain niaga, yaitu dengan cara mengadu domba, membuat orang-orang Madinah, yaitu Aus dan Khazraj itu saling berperang. Maknanya kita boleh baca, kenapa orang-orang Aus dan Khazraj itu selalu berperang? Karena diadu domba oleh orang Yahudi. Mereka lah sebenarnya mengadu domba. Cara dia macam mana? Yahudi satu mensokong Aus, Yahudi dua mensokong Khazraj. Caranya mensokong itu memberi bantuan makanan, bantuan peralatan perang dengan cara hutang dan riba. Jadi perang pasti banyak habis uang. Karena habis uang maka kena mengganti dengan jaminan. Tanah-tanah banyak diambil oleh orang Yahudi. Termasuk raja-rajanya pada masa itu dibagi uang dengan cara hutang riba. Sebagai jaminannya adalah tanah. Ini orang Yahudi kaya sebab menggunakan sistem haram merusak ekonomi dengan cara riba. Adanya Rasulullah datang di kota Madinah itu nantinya akan nak mengembalikan sistem perniagaan menjadi macam semula. Nah, kalau sistem perniagaan dekat Madinah ini menjadi normal balik tanpa perkara yang haram, maka orang Yahudi akan kembali lemah ekonominya. Maka orang Yahudi tidak suka dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang buruk lagi orang Yahudi adalah suka berkhianat, gemar berkhianat. Orang Yahudi tuan-puan dibagi dua. Satu, orang Yahudi yang memang betul-betul mengamalkan agama Yahudinya. Yang kedua, Yahudi yang tidak mau mengamalkan sebenar agamanya. Sehingga orang Yahudi ada yang memang memahami betul kitab Taurat, dia pelajari betul-betul sehingga dia menjumpai satu kefahaman bahwa memang nanti Nabi akhir zaman itu bukan daripada Bani Israel, bukan daripada orang Yahudi, melainkan daripada orang Arab. Dan mereka tahu sebetul-betulnya ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu nama orang Yahudi pada masa belum masuk Islam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang mempelajari betul-betul kitab Taurat daripada pakarnya. Mempelajari kitab Taurat daripada pakarnya sampailah beliau faham betul-betul memang nanti akan ada Nabi. Salah satu cara untuk mengetahui itu betul-betul Nabi adalah membagi pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia pandai menjawab dengan betul, maka memang dia Nabi. Kalau tak pandai jawab dengan betul, maka dia bukan Nabi. Karena di dalam kitab Taurat dibagi tahu, jika memang dia Nabi, maka akan mampu jawab pertanyaan itu. Abdullah bin Salam datang ke Rasulullah membagikan satu pertanyaan.
Itu bermakna bukan Abdullah bin Salam datang kepada Rasulullah tidak punya iman. Dia sudah beriman, tapi belum disempurnakan karena belum dapat pertanyaan kepada Rasulullah. Selepas menjawab pertanyaan daripada Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam yakin ini Nabi, berimanlah Abdullah bin Salam. Kemudian kata Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu memang punya perangai buruk. Mereka ini suka fitnah, mereka ini suka berbuat tipu. Kenapa dia tidak mengamalkan? Kenapa dia tidak beriman kepada Nabi akhir zaman? Padahal di kitab-kitab itu sudah ada. Karena adalah jawaban dalam Al-Quran, baghyan bainahum. Mereka itu alasannya adalah hasud. Kenapa? Karena Yahudi menginginkan Nabi akhir zaman itu daripada kelompok Yahudi, bukan daripada orang Arab yang hina, yang rendah. Karena menurut orang Yahudi adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nabi-nabi itu selalunya lahir daripada orang Yahudi. Maka alasan Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah adalah baghyan bainahum, baghyan bagho, yaitu sifat hasud semata-mata. Kata Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, saya akan buktikan bahwasanya orang Yahudi itu buruk. Rasulullah akhirnya menjemput. Ini Rasulullah sudah dekat Madinah, sudah pun memimpin kota Madinah, menjemput orang-orang Yahudi datang untuk dijamu. Dijamu makanan, tengah-tengah makan Nabi Muhammad SAW tanya, wahai orang Yahudi, macam mana pendapat awak tentang Abdullah bin Salam? Macam mana pendapat awak tentang Abdullah bin Salam? Yahudi karena mengira Abdullah bin Salam yang pandai macam itu masih dalam agama Yahudi, belum masuk Islam, kata Yahudi mengatakan, Abdullah bin Salam adalah sebaik-baiknya kaum, sebaik-baiknya orang, terlahir daripada orang baik, terpaling pandainya orang, dan juga daripada keluarga yang pandai, orang yang mulia daripada keturunan yang mulia. Itu dipuji daripada dianya juga ayahnya. Kemudian Abdullah bin Salam sesuai dengan rancangan Rasulullah keluar mengatakan depan orang Yahudi yang ramai yang dijamu oleh Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam mengatakan, saksikanlah wahai orang-orang Yahudi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang Yahudi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Mendengar kalimat itu, maknanya orang-orang Yahudi tahu Abdullah bin Salam telah pun masuk Islam. Kemudian orang-orang Yahudi ramai-ramai mengatakan, ini Abdullah bin Salam adalah seburuk-buruknya manusia daripada ayah yang paling buruk, sehina-hinanya manusia yang lahir daripada orang yang paling hina. Jadi dibalik, ini perangai orang Yahudi. Maka untuk menghadapi orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW punya perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi di kota Madinah ada 3 kelompok orang. 3 kelompok orang ini Yahudi sudah selesai. Sekarang kelompok yang kedua, yaitu orang-orang Muhajirin. Orang-orang Muhajirin, sahabat Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Makkah kepada Madinah. Hijrah itu tuan puan datang daripada kota Makkah agak-agak 500 kilo atau ratusan kilometer, itu pergi ke Madinah semata-mata nak selamatkan iman. Karena nak selamatkan iman, semua harta, kadang juga istri, anak ditinggal. Kebun, hewan, tanah, semua ditinggal di kota Makkah. Kalau ditinggal itu jadi milik siapa? Dimiliki oleh orang kafir Quraisy secara paksa. Orang-orang
sahabat Muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa bekal apapun, kecuali beberapa orang saja, itu pun sedikit. Jadi mereka sampai ke kota Madinah itu Masya Allah, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya untuk yang makan. Makannya daripada mana? Daripada orang-orang Ansor. Belum lagi rasa kecintaannya, kerinduannya dengan tanah airnya. Itu orang-orang Muhajirin. Jadi orang-orang Muhajirin hijrah daripada Makkah ke Madinah tanpa membawa apa-apa, dan semua itu baru bagi orang Yahudi, baru bagi orang-orang Muhajirin. Yang ketiga, orang Ansor. Orang Ansor ini orang yang Islam, yang mengikuti Bai'ah Aqobah yang pertama, Bai'ah Aqobah yang kedua, dan juga 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Orang-orang Ansor ini karena mereka tujuannya adalah bersatu kembali macam dulu ketika belum ada peperangan, maka mereka datangnya orang Muhajirin sangat menyambut dan sangat bahagia. Disatukan persaudaraan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Ansor sangat pemurah. Ada seorang sahabat Muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan mendapatkan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu orang paling kaya Madinah. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Muhajirin yang nantinya orang yang terkaya juga, karena memang otaknya itu otak bisnis, sangat mudah untuk berjaya. Ini kebaikan orang-orang Ansor. Kata Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman, Abdurrahman, saya adalah orang terkaya dekat Madinah. Sekarang harta saya bagi 2, separuh untuk engkau, separuh untuk saya. Ini orang Ansor, Masya Allah, demi menegakkan Islam. Yang kedua, kata Sa'ad bin Rabi' mengatakan, Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 2. Engkau tengok mana satu yang membuat awak kagum, yang membuat awak takjub, saya akan ceraikan istri itu. Tunggu masa iddahnya selesai, nanti engkau menikah dengan dia. Ini kalau kita baca sejarah macam ini, mungkin dalam hati kita, ini lelaki suami macam mana istrinya dibagi ke orang. Karena mentalitinya orang-orang Ansor itu adalah mentalitas perjuangan. Dan saya yakin istri yang diceraikan itu tidak merasa sakit hati, karena tujuannya adalah menjayakan Islam. Tapi ini kita tak akan boleh ikut ini, teman-teman. Kita akan boleh ikut, dan jangan coba-coba. Tidak boleh coba-coba. Ini sejarah. Karena mungkin iman kita, bukan mungkin, memang level kita lain. Jadi Madinah 3 orang kelompok ini. Lain juga ada orang-orang musyrik yang memang ada ragu-ragu, ada yang memusuhi Islam. Yang memusuhi Islam terpaksa pura-pura masuk Islam, yang kita sebut nantinya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan binaul masjid. Jadi untuk mempersatukan ini dibentuklah masjid. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masjid ini, saya dapat cari-cari keterangan dekat kitab-kitab sirah yang lain, termasuk kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitabnya Imam Baihaqi, Dalailun Nubuwah, Sirah Ibnu Hisham, kemudian Rohik Makhtum. Itu saya dapati ada kisah-kisah yang indah kalau kita ceritakan. Pada saat membangun Masjid Madinah, Masjid Nabawi, sahabat semua ikut. Kalimatnya Rasulullah itu membangkitkan para sahabat
untuk membina masjid dengan betul-betul, dengan batu-batu. Ini ada sahabat namanya Ammar bin Yasir. Tuan-tuan kalau ingat, Ammar bin Yasir ini adalah yang ayah dan ibunya ini disiksa, dibunuh. Sumayyah yang ditusuk tombak daripada kemaluannya sampai tembus ke dada. Kemudian ayahnya Yasir yang disiksa sampai mati. Ini Ammar bin Yasir. Sahabat-sahabat lainnya mengangkat batu, dia pun mengangkat batu. Ada batu besar yang tak boleh dia diangkat oleh dua orang sahabat, mampu diangkat oleh Ammar bin Yasir seorang. Maka kata Rasulullah, setiap kali engkau mengangkat batu itu walaupun satu kali, mendapatkan pahala 2 kali ganda berbanding sahabat lain. Ini kenapa diceritakan dalam sejarah-sejarah. Ini nak bagi tunjuk mukjizatnya Rasulullah itu ada banyak. Jadi ada batu-batu yang besar itu yang mengangkat boleh kuat itu cuman Ammar bin Yasir, setara dengan 2 orang sahabat. Di beberapa hari membangun Masjid Nabawi, Sayyidina Utsman bin Mad'un meninggal. Sayyidina Utsman bin Mad'un meninggal. Meninggal dimakamkan di situ. Jadi makam Baqi, makam di kota Madinah, itu yang pertama kali dimakamkan adalah Sayyidina Utsman bin Mad'un. Rasulullah terlampau sedih dengan meninggalnya Utsman bin Mad'un, disuruh dikuburkan dekat situ. Kata Rasulullah, nanti keluarga saya juga keluarga saya, para sahabat lain akan dimakamkan dekat sini bersama dengan Utsman bin Mad'un. Dikuburkan, ditanam, kemudian ada satu batu besar. Ammar bin Yasir yang tadinya kuat mengangkat batu besar, ini terlampau besar, tidak ada yang mampu sekalipun Ammar bin Yasir yang tadinya mampu mengangkat batu besar. Batu besar ini siapa yang mengangkat akhirnya? Yang mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya adalah satu mukjizatnya Rasul, bahwa Rasulullah itu walaupun lembut, kadang-kadang mengangkat batu besar. Kemudian juga selepas Sayyidina Utsman bin Mad'un meninggal pula As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu termasuk sahabat yang ikut perjanjian Aqobah atau Aqobah As-Saniyah, yang menjadi salah satu pengawas. Dulu ketika perjanjian atau Aqobah Saniyah, Aqobah yang kedua, seluruh orang itu nanti dipimpin oleh 12 pimpinan. 12 pimpinan. Salah satu pimpinannya adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah meninggal, belum sempat mendapati kota Madinah yang berjaya betul-betul. Meninggal pula Bara' ibni Ma'rur. Bara' bin Ma'rur itu pernah saya ceritakan, satu-satunya orang Madinah yang tak mau sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi waktu itu sholat masih menghadap dekat Baitul Maqdis, tapi Bara' bin Ma'rur tak nak. Dia menolak, saya teringin nak ke Ka'bah. Itu padahal belum diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia berterusan. Sampailah berjumpa dengan Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, saya tak selesa nak sholat menghadap ke Baitul Maqdis, saya sholat ke Baitullah, ke Ka'bah saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan, sementara ikut apa yang ada. Karena Rasulullah belum mendapatkan perintah. Jadi ada 3 sahabat masa pembuatan Masjid Madinah itu meninggal. Nah itu nanti yang dibuat makam Baqi, Jannatul Baqi. Di pembuatan masjid itu, tuan-puan, sebelumnya itu adalah tanah milik orang anak kecil yatim. Namanya Sahal dengan Suhel. Kecil yatim tapi punya tanah. Tanahnya itu di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Tanah itu biasanya selalunya untuk mengeringkan kurma. Dekat ujung sana, ujung tanah itu ada musola atau suraunya
As'ad bin Zurarah. Tapi yang lain itu ada kubur orang musyrik. Jadi Masjid Madinah itu sebelumnya adalah ada kubur beberapa orang musyrik. Kenapa di dalam kitab-kitab sejarah dibahaskan? Karena nanti menjadi hukum. Orang-orang yatim, anak-anak yatim ini kan dia tidak boleh muamalah. Muamalahnya itu tidak sah karena belum balik. Kalau anak kecil belum balik, itu bermuamalah, beli, itu jual belinya tidak sah. Walaupun itu anak kecil itu sudah pandai, ini punya siapa ini? Punya Sahal dan Suhel. Oh, punya Sahal dan Suhel. Kalau gitu ini nak saya jadikan masjid. Kata dua anak kecil mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya nak berikan tanah ini untuk tuan, saya tak pernah bayaran. Kata Rasulullah, tidak boleh, kena bayar. Siapa wali awak? Jadi yang menguruskan anak yatim itu kita panggil wali. Kalau tuan puan nak jadi wali tak payah susah wirid banyak-banyak. Urus anak yatim jadi wali. Waliyul yatim dalam bahasa fikah. Wali awak siapa? As'ad bin Zurarah, wahai Rasulullah. Akhirnya jual belinya itu melalui As'ad bin Zurarah. Maknanya jadi hukum fikah, boleh seorang waliul yatim mewakilkan jual beli harta milik anak yatim. Jadi boleh. Hukum yang kedua, boleh membangun masjid yang awalnya adalah kubur dengan syarat kuburnya itu dipindahkan. Nah, jadi kuburnya orang kafir itu dipindahkan. Kemudian pokok kurma itu pokok dibersihkan. Seperti yang macam saya sebut tadi bahwa negara Islam Madinah pertama kali di dunia adalah Madinah, tapi negara Islam itu sumbernya adalah, kekuatan pertamanya adalah masjid. Semuanya dekat situ. Pemerintahan, pengaturan kenegaraan, semuanya dekat masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan, ini buktinya. Punya kebiasaan selepas sholat jamaah, Rasulullah akan menghadap kepada para sahabat bersandar di pokok kurma. Ada pokok kurma yang sudah kering, dalam satu riwayat sudah kering, diletakkan untuk bersandarnya Rasulullah. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap, memberi ilmu, memberi arahan kepada sahabat dalam keadaan berdiri saja nanti letih, duduk saja nanti letih. Maka Rasulullah punya kebiasaan bersandar dekat pokok kurma itu. Karena pokok kurma itu namanya pokok kurma, tuan-puan, tak selesai sangat, tak cantik. Ada sahabat-sahabat yang inisiatif, punya ide untuk membuat mimbar. Dibuatlah mimbar. Dibuat mimbar yang cantik. Untuk duduknya Rasulullah makin gagah. Satu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berkhutbah dekat mimbar, pokok kurma yang ditinggalkan Rasul itu menangis. Menangis macam anak kecil yang memang menangislah terus. Semua sahabat pun mendengarkan. Nah, Rasulullah perasaan menghentikan khutbahnya, kemudian mendekati pokok kurma itu, disayang, kemudian kenapa engkau menangis? Kata pokok kurma, ini pokok kurma boleh cakap. Wallahu a'lam bishawab, ini kita menerima dengan macam mana. Yang penting riwayat hadisnya macam itu. Pokok kurma bercakap, kata pokok kurma, karena pokok kurma ini rindu suaranya Rasulullah dari dekat, zikirnya Rasulullah daripada dekat. Sekarang sudah jauh. Disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masjid sudah jadi, kemudian Rasulullah membahaskan tentang masal adzan. Karena yang dibangun pertama kali masjid itu untuk ibadah dan juga untuk persatuan umat muslim di negara Islam pertama, dibahas masalah adzan.
Kata Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, ini bukti Rasulullah memang menghargai para sahabat. Dia aja musyawarah. Ini kita nak adzan nanti nak mengumpulkan untuk sholat. Ini macam mana? Jibril sudah mengajarkan Rasulullah wudhu, sholat, membagi tahu waktu-waktu sholat. Sudah diajarkan oleh Jibril, tapi adzan belum. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah. Ini macam mana caranya mengumpulkan manusia untuk sholat. Ada yang mengusulkan angkat bendera tinggi-tinggi. Yang kedua, nyalakan api yang besar. Dua usul ini tidak diterima. Yang ketiga, bunyikan lonceng kuat-kuat. Bunyikan lonceng kuat-kuat ini macam orang Yahudi kalau nak sembahyang. Maka ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang nak setuju adalah Sayyidina Umar. Malamnya karena ada yang setuju dan tak setuju, dipending, di mauquf, ditutup sementara, dibahas nanti hari berikutnya. Malam Sayyidina Umar bermimpi. Sayyidina Abdullah bin Zaid al-Ansori juga mimpi. Sahabat-sahabat lain juga mimpi. Ini yang pelik, mimpinya adalah sama. Jadi orang boleh mimpi sama-sama. Maksudnya bukan bertemu dalam mimpi, mimpinya sama. Abdullah bin Zaid adalah mimpi yang paling jelas. Jadi mimpinya para sahabat itu jelas macam nyata. Ini Abdullah dalam mimpinya mendapati berjumpa dengan orang tua membawa lonceng. Kata Abdullah, "Hai orang tua, itu lonceng nak bawa kemana?" "Nah, saya bawa pergi." "Boleh tidak kalau loncengnya saya beli?" "Untuk apa awak beli lonceng?" "Untuk kumpulkan manusia, para sahabat, untuk menjalankan sholat jamaah. Kalau itu tak payah guna lonceng, saya ajarkan." Lalulah diajarkan adzan sampai selesai. Abdullah bin Zaid datang ke Rasulullah melaporkan, itu malam, membagi tahu Rasulullah tentang mimpinya. Kata Rasulullah, itu adalah mimpi yang benar. Ternyata yang mimpi itu bukan setakat Abdullah bin Zaid. Sahabat lain pun membagi tahu Rasulullah mimpi yang sama. Ini benda yang luar biasa. Cumanya ditambahkan oleh Rasulullah, ditambahkan oleh Sayyidina Bilal. Nah, adzan subuh, yang disuruh adzan subuh adalah Bilal, bukan Abdullah bin Zaid. Bilal menambahkan as-sholatu khairum minan naum. Itu yang menambahkan adalah Bilal. Dalam mimpi tidak ada as-sholatu khairun minan naum, tidak ada. Tapi ditambahkan oleh Bilal 2 kali. Rasulullah tidak mempermasalahkan, maknanya itu dibolehkan. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus hari bulan Ramadan, kan tadi sholat subuh. Khusus bulan Ramadan kata Rasulullah, adzan 2 kali. Adzan yang pertama itu yang adzan adalah Ummu Maktum. Adzan yang kedua sahabat Bilal. Khusus untuk bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan ada 2 kali. Nah, kita ini belum. Yang pertama adalah Ummu Maktum, adzan untuk tanbihul ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Untuk apa ini? Untuk makan sahur, untuk sholat tahajud. Di asalnya ini, untuk selain bulan Ramadan, adzan cukup 1 saja. Khusus bulan Ramadan 2 kali. Maknanya apa? Adzan yang pertama itu bukan untuk sholat, tapi untuk sahur dan ibadah lain, bukan untuk sholat subuh. Adzan kedua yaitu Bilal untuk masuk subuh. Maka ada hadis yang mengatakan, kalau kalian atau kamu Anda tengah makan sahur, kemudian mendengar adzan, teruskan makan sahur. Kenapa? Karena adzan pertama itu Ummu Maktum untuk membagi tahu masanya untuk ibadah tahajud, ibadah wirid, dan ibadah-ibadah lain, tapi belum masuk waktu subuh.
Yang punya pelajar dulu, tapi bukan dekat Darut Tauhid, bukan. Dulu ada belajar hadis, tapi mungkin gurunya tak menceritakan detail. Ketika bulan puasa, ramai-ramai tengah makan sahur terdengar adzan subuh. Kemudian si pelajar ini, oh dalam hadis ini boleh, tidak masalah. Makan teruskan. Kemudian saya tahu, saya tegur, salah. Kenapa hadis itu muncul boleh makan walaupun boleh teruskan makan, minum walaupun sudah adzan? Karena hadis itu maksudnya adalah adzan pertama, yaitu Ummu Maktum. Kemudian para sahabat para ulama membuat tambahan, yaitu adzan sepatutnya sunnahnya adalah 2 kali. Bukan setakat bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan, azan 2 kali, yaitu azan sebelum subuh untuk mengingatkan orang untuk tahajud. Azan yang kedua untuk sholat subuh, bermaksud masuknya sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.